Film ini bercerita tentang pengakuan seorang kakek tua yang mengaku dirinya sebagai Billy the Kid. Dia menceritakan masa mudanya dan bagaimana sepak terjangnya saat dia masih muda. Film ini melanjutkan petualangan Billy the Kid dan kawan-kawannya, dan bagaimana akhir dari petualangan Billy the Kid yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Film ini kembali dibintangi oleh Emilio Estevez sebagai Billy the Kid, Kiefer Sutherland sebagai Doc, Lou Diamond Phillips sebagai Chavez, dan didukung oleh Christian Slater sebagai Arkansas Dave Rudabaugh, William Peterson sebagai Pat Garrett, Alan Rock sebagai Henry, dan Balthazar Getty sebagai si ABG Tom. Film ini bersetting di tahun 1950, di mana di suatu gurun pasir, ada seorang kakek-kakek yang bernama Brushy Bill Robert yang mengaku sebagai The Real Billy the Kid. Dan dia telah membuat janji dengan seorang pengacara untuk membantunya mengajukan pengampunan ke gubernur atas aksinya membunuh 21 orang. Sang pengacara tentunya nggak langsung percaya, karena semua orang tahu bahwa Billy the Kid telah lama tewas ditembak oleh Pat Garrett pada tahun 1881. Untuk itu si pengacara meminta bukti yang bisa menunjukkan kalau dia adalah Billy the Kid. Billy menerawang jauh kembali ke tahun 1879 untuk menceritakan masa lalunya. Jadi setelah kejadian perang Lincoln County, geng Billy the Kid bubar. Sementara Billy tetap menjadi pemimpin geng yang baru bersama Arkansas Dave Rudabaugh dan Pat Garrett. Sementara teman-teman seperjuangannya dulu sudah terpisah-pisah saat ini. Doc sudah menjadi seorang guru, dan Chavez telah pulang untuk membangun kembali kampung halamannya. Tapi rupanya gubernur New Mexico yang baru tidak mau melepaskan mereka begitu saja. Dia mengeluarkan perintah untuk menangkap sisa-sisa geng Billy the Kid untuk kemudian dihukum gantung. Doc sudah tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Ternyata di penjara juga sudah ada Chavez yang telah lebih dulu tertangkap. Billy pulang ke kampung halamannya, dan di sana dia dihampiri seorang ABG yang kagum dengan personanya dan ingin menjadi pengikutnya. Tidak lama kemudian, datang para sheriff untuk menangkap Billy. Tapi tentu saja warga kampung tersebut menyembunyikan keberadaan Billy. Pat Garrett datang membawa kabar bahwa gubernur menawarkan perjanjian untuk membebaskan Billy the Kid dan gengnya jika dia berani bersaksi atas kejahatan Murphy pada tragedi perang Lincoln County beberapa waktu yang lalu. Billy yang sudah semakin terpojok merasa ini adalah tawaran yang sangat baik daripada dia terus-menerus bersembunyi di kampung halamannya yang juga sudah tidak aman lagi. Billy segera menghadap ke Gubernur Lew Wallace untuk memohon pengampunannya. Billy menceritakan bahwa perang Lincoln County adalah perang dagang antara pedagang Irlandia dengan pedagang Inggris, dan para regulator pesaing telah membunuh bosnya. Maka dia menuntut balas dendam atas kejadian tersebut. Gubernur bilang, sekarang ini anak buah Murphy malah semakin merajalela dan mengganggu bisnis juragan Chisholm. Maka untuk itu gubernur menawarkan pembebasan bersyarat jika Billy berani bersaksi untuk kejahatan geng Murphy, sehingga gubernur bisa menghabisi mereka. Tapi Billy menolak pembebasan bersyarat. Dia pengennya langsung dibebaskan setelah dia bersaksi. Tapi gubernur memberikan pengarahan
bahwa dia bakal dikejar sampai mati oleh sisa-sisa anak buah Murphy. Makanya setelah bersaksi, dia lebih baik dipenjara dulu untuk beberapa saat agar situasi menjadi kondusif. Dan Billy akhirnya menerima tawaran tersebut. Billy untuk sementara diisolasi di sebuah kamar dengan tangan diborgol. Jaksa penuntut masuk ke kamar Billy dan mengatakan bahwa dia dan teman-temannya akan tetap dihukum gantung, dan bahwa perjanjian dengan Gubernur Lew Wallace sudah tidak berlaku lagi. Jaksa bilang, "Silahkan lihat ke depan. Gubernur sudah dipulangkan ke Santa Fe." Karena ternyata kekuasaan gubernur kalah kuat dengan kekuatan para politisi Irlandia yang saat itu masih menguasai Lincoln County. Billy kemudian berhasil melepas pergelangan tangannya yang diborgol. Pada malam harinya, datang 3 orang lynch mob. Kelompok ini adalah para penegak keadilan yang sangat ditakuti oleh siapapun, sehingga tidak ada yang berani melawannya, karena mereka ini memang suka main hakim sendiri. Lynch mob meminta sheriff lokal untuk membuka penjara dan mengangkat Doc dan Chavez ke atas. Kemudian lynch mob membawa mereka berdua. Tapi ternyata ketiga orang lynch mob ini adalah Billy, Arkansas, dan Pat Garrett yang datang untuk membebaskan Doc dan Chavez. Tapi rupanya rencana mereka tidak berjalan dengan mulus. Karena lynch mob yang asli tiba tidak lama berselang. Maka terjadilah baku tembak antara Billy dan kawan-kawan melawan lynch mob dan sheriff lokal. Akhirnya Billy dan kawan-kawan berhasil kabur dari kepungan mereka, dan mereka semua kabur ke hutan. Kemudian Billy mempunyai ide untuk kabur ke Old Mexico melalui jalur Mexican Blackbird. Jalur ini hanya diketahui oleh dia dan segelintir orang, sehingga mereka pasti tidak bisa dilacak oleh para sheriff. Untuk itu, Billy dan kawan-kawan kembali dulu ke kampung mereka dan merekrut beberapa member baru. Pat kemudian memberitahukan bahwa dia tidak akan ikut geng, dan bahkan telah membeli sebuah rumah di kampung ini untuk dijadikan Lost Man, karena Pat sudah lelah hidup tanpa arah seperti Billy. Billy sempat kecewa dengan pernyataan Pat, tapi ya mau gimana lagi, tekad Pat sudah bulat untuk tidak mau join Billy lagi. Sementara Billy mendapat 2 anggota baru, yaitu Henry dan ABG yang bernama Tom. Billy memimpin gengnya menuju Old Mexico melalui jalur Mexican Blackbird, dan pemberhentian pertama adalah tempat juragan Chisholm. Billy menagih hutang ke Chisholm, sementara Chisholm merasa tidak berhutang ke Billy dan tidak mau membayarnya. Karena kesal, Billy kemudian membunuh 2 orang pengawal terbaik Chisholm. Chisholm yang murka atas tindakan Billy kemudian mengadakan pertemuan dengan Gubernur Wallace dan jaksa penuntut untuk mencari cara bagaimana meringkus Billy dan kawan-kawan. Chisholm punya ide untuk menggunakan jasa Pat Garrett, karena Pat dipercaya bisa menemukan Billy. Karena dia adalah kawan dekat Billy, sehingga tahu kebiasaan-kebiasaan Billy dan tempat-tempat yang suka dikunjungi Billy. Pat diberikan jabatan sebagai Sheriff Lincoln dan uang persekot sebesar $500, dan $500 lagi setelah tugas dia beres. Pat kemudian merekrut seorang jurnalis untuk mencatatkan kejadian-kejadian selama perburuannya mencari Billy dan kawan-kawan.
Di tengah perjalanannya, dia juga mendapat beberapa anggota baru yang ditugaskan untuk membantunya. Untuk sementara waktu, Billy dan kawan-kawan kabur ke White Oaks dan bersembunyi di rumah bordir. Ownernya bernama Jane, dan dia merupakan TTM-nya Billy. Hey, Billy! $1,000 on me. Yeah, I heard 500. Sementara itu, Pat juga sudah semakin mendekat dengan posisi Billy, dan bisa menerka ke arah mana Billy melarikan diri. Common dog, half coyote. Feed one, he keeps coming around. No. Kehadiran Billy dan kawan-kawan segera tercium oleh deputi setempat, dan Billy diminta untuk menyerahkan diri atau mereka akan dibakar. Tapi dasar Billy banyak akalnya. Dia pura-pura menyerah, sehingga deputi berani masuk untuk menemui Billy. Mungkin karena ngeri dengan keangkaran Billy, maka si deputi bilang, serahkan saja si Mexican Indian itu sebagai tumbal, dan kalian semua boleh kabur melarikan diri. Tapi tentu saja Billy nggak mungkin mengkhianati temannya. Malahan deputi didandani ala-ala orang Indian, dan didorong keluar sehingga dia tewas di berondong timah panas yang dilepaskan oleh para lynch mob. Mengetahui bahwa yang mereka bunuh adalah deputi mereka sendiri, maka para lynch mob membubarkan diri, sehingga Billy dan kawan-kawan bisa kabur dari White Oaks. Pat tiba di White Oaks dan melihat bahwa deputi telah mati, dan hal ini menunjukkan kalau dia sudah pada trek yang tepat dalam perburuannya. Billy dan kawan-kawan sampai di suatu pertambangan rakyat. Tapi baru saja dia meminta segelas air, rombongan Pat sudah tiba dan memburu mereka semua. Sehingga Billy dan kawan-kawan langsung kabur lagi. Tapi rupanya Pat memang sudah bisa membaca arah pikiran Billy. Sehingga dia berhasil menghadang Billy sebelum dia bisa kabur lebih jauh lagi. Bahkan Pat berhasil menembak mati Tom, si ABG yang mengidolakan Billy. Billy dan kawan-kawan kemudian bersembunyi di sebuah rumah tua. Dan di sana Billy mengakui bahwa jalur Mexican Blackbird adalah rekayasanya. Dan sebenarnya jalur tersebut tidak ada. Doc sangat kecewa atas pernyataan Billy dan mengutuk Billy bahwa semua orang menaruh harapan pada Billy, tapi ternyata malah di-prank. Doc berdiri dan berjalan keluar. Baru saja sampai di pintu, Doc sudah ditembak. Ternyata mereka telah dikepung oleh Pat Garrett dan kawan-kawan. Terpojok dan kalah dalam jumlah orang, membuat Billy dan kawan-kawan berusaha untuk kabur. Tetapi hal ini tidak mudah, karena mereka dihujani peluru oleh Pat dan kawan-kawan. Doc berkorban untuk mereka dan menjadi tameng hidup agar mereka bisa melarikan diri. Dave, Chavez, dan Henry berhasil kabur, sementara Billy tidak sempat kabur dan berhasil ditangkap oleh Pat Garrett dan kawan-kawan. Billy dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman gantung. Tapi dasar Billy orang yang ngocol, bukannya takut, malah dia mengejek-ejek hakim. Billy kemudian dikurung di sebuah kamar. Bob dan Bell kembali mengejek-ejeknya, tapi Billy cuek aja. Tidak lama kemudian, Jane datang mengunjunginya dan memberi pesan untuk segera ke toilet. Billy segera menuju toilet, dan selesai dari toilet, Billy digiring lagi menuju ke kamarnya.
Rupanya Billy mendapatkan pistol dari Jane yang disembunyikan di toilet. Dia kemudian menodongkannya ke Belle dan meminta dia untuk menyerah. Tapi Belle mau melawan, sehingga dia didor oleh Billy. Bob juga tewas didor oleh Billy, dan Billy pun segera kabur. Billy kabur ke kampung halamannya, dan di sana dia bertemu lagi dengan Chavez dan Henry. Dave tidak ada di sana karena dia kabur ke Meksiko. Billy kemudian mengajak kedua temannya untuk segera kabur ke Kanada. Tapi Chavez bilang dia sudah tidak sanggup lagi pergi jauh, karena dia sudah luka parah terkena tembakan pada saat kabur dari kepungan Pat tempo hari. Chavez berjalan menuju TPU, dan perlahan dia menghembuskan napas terakhirnya di sana. Malam harinya, di kampung tersebut diadakan pesta rakyat. Billy resah akan nasib dirinya, karena teman-temannya sudah banyak yang meninggal, sementara dia tidak tahu lagi mau melangkah kemana. Dengan galau, Billy melangkah pelan menuju suatu ruangan. Dia sempat bimbang karena ternyata dia tidak membawa pistolnya. Tapi sudah kepalang tanggung, Billy terus melangkah masuk dengan perasaan was-was. Benar saja, ternyata Pat Garrett sudah menunggunya di sana dan menodongkan pistol ke arah Billy. Mereka saling hujat satu sama lain dan berakhir dengan suara pistol meletus. Pagi harinya, diadakan pemakaman untuk Billy. Warga kampung tampak berduka atas kepergian Billy. Tapi ternyata ada kejadian yang tidak terduga. Kudanya Pat Garrett hilang. Pat ingat, Billy pernah berkata, dia tidak akan pernah mencuri kuda dari orang yang tidak dia sukai. Di akhir film dinarasikan bahwa Pat Garrett membuat sebuah buku tentang Billy the Kid. Tapi bukunya tidak laku. Dan dia tewas ditembak pada tahun 1908 oleh seorang anak muda berusia 21 tahun. Sementara Arkansas Dave tewas dipenggal di Meksiko sebagai peringatan untuk penjahat yang melintasi perbatasan. Jadi, apakah Billy the Kid mati ditembak oleh Pat Garrett? Ataukah Brucey Bill Robert itu beneran Billy the Kid? Tidak ada yang tahu secara pasti, karena memang ini masih menjadi misteri. I'll make you famous. Demikianlah kisah dari film Young Guns 2. Terima kasih.